Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah malam hari ini di tengah rintik-rintik hujan ya, Allah kembali mempertemukan kita insya Allah untuk kembali memperdalam tentang Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau semuanya, insya Allah termasuk kita. Langsung saja, insya Allah melanjutkan pembahasan kemarin ya. Kemarin pembuka, ini pembuka selanjutnya. Pembuka selanjutnya. Jadi kita akan mengkaji lebih dalam tentang apa itu sanad dan periwayatan. Kalau selama ini kan kita belajar tajwid ya, belajar tajwid, bacaan, membaca dengan membaca Al-Quran dengan riwayat bacaan apa? Riwayat bacaan yang kita baca? Hafiz, An, Asim, Torik, Torik Binsi ya. Toriknya Syatibiyah. Ya, jalur Syatibiyah atau Torik Syatibiyah. Ditampilkan share screen. Hati cilik. Saya kan jadi malah di exit saya jangan ini. Action cari. Oh ya. Nah. Si. Saya titik lagi. Tentang sanad dan periwayatan. Nah, insya Allah kita sudah sering mendengar kata-kata ini ya tentang sanad Al-Quran, tentang riwayat bacaan dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya apa sih? Kita akan lebih mendalam lagi ya, mempelajari tentang ilmu sanad itu seperti apa, bagaimana cara mempelorehnya, kemudian pembagiannya seperti apa. Tentang riwayat, jalur periwayatan, termasuk nanti jalur periwayatan secara khusus ya, bacaan yang kita baca itu seperti apa dari Rasulullah ke bawah terus sampai yang mungkin yang terkenal aja sampai ke Imam Syatibi atau ke Imam Ibnul Jazari gitu. Nih. Tentang sanad, lanjut. Nah, apa itu sanad? Sanad artinya rantai atau sandaran yang dapat dipercaya. Jadi rantai ya, rantai atau sandaran yang dapat dipercaya. Itu kayak kita misalnya belajar, oh ini secara bahasa ya. Kalau secara istilah, sanad adalah rantai yang menghubungkan antara satu perawi dengan perawi lain sampai ke pemilik berita atau orang yang menyampaikan. Kalau terkait Al-Quran, karena kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran sumbernya dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari Allah. Jadi dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan ke Rasulullah.
kemudian ke sahabat, ke tabiin, tabiut tabiin, dan seterusnya ke generasi-generasi berikutnya begitu. Itu namanya sanad. Jadi dan itu didapat dengan talaki. Kalau kita belajar Al-Qur'an, makanya harus ketemu dengan guru. Harus talaki dengan guru. Agar rantainya tersambung. Agar rantainya tersambung. Riwayat bacaannya tersambung sampai Rasulullah. Tidak bisa kemudian misalnya kita ngeklaim gitu ya. Sekarang kan media sudah banyak tuh di YouTube misal. Di YouTube kita buka misalnya saya siapa gitu ya, baca. Kemudian kita cukup belajar dari situ tanpa ketemu, tanpa ada proses ini belajar langsung talaki, tidak bisa gitu, tidak bisa seperti itu. Itu hanya untuk menambah wawasan saja. Tapi kalau pembelajaran secara benar gitu ya, yang itu mendapat sanad yang tersambung secara periwayatannya tersambung, maka itu harus dengan talaki, temu langsung. Walaupun sebagian ulama membolehkan tidak harus tatap muka langsung, ada apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ya, di syekhnya misalnya berada di mana ya, di Mekah atau di Mesir gitu ya, kita di sini sekarang udah bisa telekonferen, bisa dengan Telegram, bisa dengan Zoom gitu ya, seperti itu. Ya. Kemudian itu sanad ya, terus riwayat. Apa itu riwayat? Riwayat berkaitan dengan penjagaan keaslian lafaz-lafaz. Nanti detailnya terkait riwayat ada di pembahasan berikutnya. Insya Allah. Riwayat ini kaitannya dengan penjagaan keaslian lafaz dari Al-Quran itu sendiri, bacaan dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Dan ini harus talaki. Kalau sanad itu tadi rantainya, riwayat itu kaitannya dengan keaslian bacaan, untuk menjaga keaslian bacaan, jadi bacaannya. Kemudian apa itu diroyah? Diroyah itu ilmunya. Jadi pemahaman yang mendetail terkait lafaz-lafaz yang diriwayatkan. Kayak kita sekarang ada kelas dirosah ilmu tajwid, ini kita mempelajari tajwid secara diroyahnya, secara keilmuannya begitu. Mungkin kalau di halakoh praktek itu lebih secara ada itu secara pengucapan ya, prakteknya begitu. Dan diroyah kadang kalau kita ke masyarakat umum gitu ya, karena yang wajib kan memang ini ya, yang wajib itu adalah bacaan yang benar, bacaannya gitu. Keilmuan ini sifatnya memang fardu kifayah. Tapi untuk antuna semuanya yang itu menghafal Al-Quran dan harapannya ke depan akan menjadi pengajar-pengajar Al-Quran, pemahaman tentang diroyah, tentang keilmuan itu sangat penting. Karena kita akan membawa Al-Quran ini ke tengah-tengah umat gitu. Jadi harapannya tidak sekedar bisa secara bacaan, tapi kita juga paham apa yang kita baca itu, keilmuannya seperti apa. Itu diroyah. Nah, terkait dengan sanad, ada 3 jenis sanad. Yang pertama adalah sanad Al-Quran, yang kedua sanad hadis, dan yang ketiga sanad kitab. Sanad Al-Quran ini paling tinggi derajatnya karena langsung dari Allah. Paling tinggi derajatnya karena langsung dari Allah. Yang disanadkan apa? Lafaz dan cara bacanya. Jadi lafaz ini atau bacaan ya, dan cara bacanya. Jadi kalau Al-Quran itu yang tersambungkan, yang apa istilahnya itu ya, sanad yang dipelajari di sana itu
adalah kiroatnya atau bacaannya dan tajwidnya atau cara bacanya. Jadi tidak sekedar hanya bisa baca saja Al-Quran, tapi juga tajwidnya benar. Gitu. Ini kalau kaitannya dengan sanad Al-Quran. Bacaannya atau kiroatnya, misalnya kiroat siapa Imam, kalau kita lewat Hafiz, An Asim, Torik Syatibiyah, gitu kiroatnya. Nah, dan tajwidnya ada kaidah sendiri, usul tajwidnya. Karena nanti kalau nanti di belakang ya ada tentang kiroat, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, masing-masing imam kiroat nanti ya punya usul riwayat sendiri-sendiri. Dan semuanya itu sifatnya tauqifi. Semuanya itu dari Allah. Jadi bukan buatan Rasulullah, bukan buatan sahabat bikin-bikin sendiri gitu kok jadi banyak. Tidak. Semuanya tauqifi. Semuanya dari Allah. Tidak bisa diubah-ubah gitu. Kemudian yang kedua, sanad hadis. Sanad hadis ini tingkatannya ada di bawah Al-Quran. Disandarkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sanad hadis ini tidak perlu pakai tajwid, jadi cukup lafadznya saja, cukup bacaannya saja. Bahkan kalau hadis dengan sama saja itu sudah bisa dengan dapat sanad gitu. Misalnya sekarang banyak sekali majelis-majelis sama gitu ya untuk mendapatkan sanad dari masyayikh Timur Tengah. Dan hadis ini mudah mendapatkan sanad hadis ini karena dengan sama mendengar syekhnya baca gitu ya. Baca, kemudian selesai baca, saya sanadkan, dan gitu udah selesai, gitu, udah dapat sanad. Kalau untuk hadis, kalau Quran tidak bisa. Kalau hadis lebih mudah, hanya bacaan saja. Bacaannya ngerti, ini yang benar seperti ini, sudah cukup. Gitu. Sudah cukup. Ini sebagian mensyaratkan dengan menghafal hadisnya, sebagian tidak perlu menghafal, tapi cukup dengan mendengar sudah bisa dapat. Gitu. Itu kalau untuk hadis. Dan tidak ada kaidah tajwid gitu. Jadi kalau kita baca hadis tidak perlu misal ada ada nun sukun misalnya ketemu huruf ikhfa misalnya didengung gitu atau nun tasdid kemudian didengung. Untuk hadis tidak perlu ada tajwid. Jadi dibaca seperti biasa saja seperti kata-kata Arab biasa. Untuk hadis begitu. Walaupun ditajwidkan juga boleh, maksudnya kalau untuk melatih biar bacaan kita tajwid terus gitu ya, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi itu bukan sebuah kaidah yang mengharuskan. Untuk hadis memang tidak ada syarat bacaan dengan tajwid. Gitu. Jadi jangan mengoreksi, misalnya ada yang baca hadis kok nggak pakai tajwid, memang tidak, gitu. Memang tidak ada syaratnya. Dan hadis yang diturunkan dengan tajwid itu hanya Al-Quran. Terus yang ketiga sanad kitab. Nah, kalau sanad kitab ini disandarkan pada penulis atau penyusun kitab. Ya, ini tujuannya agar terjaga keaslian dari isi kitab itu sendiri, gitu ya, kan langsung dari penulisnya isinya apa, kandungannya tidak kemudian terubah-ubah gitu ya. Itu pentingnya sanad kitab. Misalnya kalau kitab tajwid ada Muqaddimah Jazariyah, ada Tuhfatul Atfal gitu. Jadi yaitu namanya sanad kitab. Sanad kitab. Nanti penyandarannya itu kepada penulisnya. Muqaddimah Jazariyah kepada Imam Ibnu Jazari. Terus nah, tadi kaitannya dengan jenis-jenis sanad ya. Jenis-jenis sanad. Ini kemudian kaitannya dengan pengijazahan Al-Quran. Nah, kalau tadi kan kaitannya dengan
sanad itu mata rantai. Bagaimana sebenarnya kalau kita belajar dengan talaki itu secara langsung kita sudah tersambung gitu. Langsung kita sudah tersambung. Cuman ketersambungan itu terkadang karena kualitas murid itu kan macam-macam ya. Kualitas murid itu macam-macam. Jadi di perkembangan zaman itu kemudian ada ini sifatnya istihad ya, istihad ulama gitu. Kemudian ada perkembangan yang itu memberikan ijazah Al-Qur'an, ijazah Al-Qur'an. Kalau ke aslinya dulu-dulunya itu nggak pernah ada. Dulu-dulunya nggak pernah ada. Ya udah belajar gitu. Belajar itu sudah tersambung sanadnya. Tapi karena zaman yang terus berkembang, manusianya juga macam-macam begitu ya. Umat juga butuh untuk dalam proses pembelajaran itu butuh guru yang memang berkualitas, secara standarnya itu benar-benar sesuai gitu. Maka kemudian perkembangan zaman ada yang namanya ijazah Al-Qur'an. Nah, pemberiannya kepada siapa? Ya kepada murid-murid yang itu gurunya itu melihat siap untuk diberi amanah. Siap untuk diberi amanah. Nah, ijazah itu apa? Ada dua macam, ada kiroah dan kiroah wal iqro. Kiroah wal iqro. Kiroah ini istilahnya ya masih ini ya, sifatnya belum dapat izin untuk mengajar lah istilah gitu. Dia sudah belajar, tuntas belajar, sudah baca 30 juz misalnya gitu. Tapi secara bacaan misalnya tajwidnya masih ada beberapa yang itu perlu dibenahi misalnya. Ada masih banyak yang perlu dipelajari lagi kayak gitu. Itu biasanya dikasihnya ijazah qiraah. Kemudian yang kedua ijazah qiraah wal iqra. Qiraah wal iqra ini izin untuk membaca dan untuk mengajarkan atau mengoreksi bacaan orang lain. Gitu. Jadi ini sudah tuntas belajar, baca selesai 30 juz dan dapat izin untuk mengajarkan. Dapat izin untuk mengajarkan. Nah, apakah ketika kita ada pembagian seperti ini, apakah ketika belum dapat ijazah nggak boleh ngajar? Nggak boleh gitu ya. Boleh. Ya, memang asal memang yang kita ajar itu secara kualitasnya masih di bawah kita, itu masih boleh insya Allah. Jadi jangan kemudian merasa ini ya kayaknya ini masih proses belajar gitu, rasa belum pantas belajar. Justru dengan kita belajar kemudian sembari apa yang kita dapat itu kita ajarkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Gitu ya. Kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Karena hakikatnya kita belajar itu kan bukan untuk apa ya istilahnya. Walaupun saya menjelaskan tentang sanad, tentang riwayat gitu ya. Tapi jangan sampai kita memang sekarang zamannya mungkin banyak publikasi, sanadnya Ali dan sebagainya gitu ya. Nanti kalau tahu dunia persalatan kita akan lebih ngerti gitu, akan lebih ngerti ya biasa saja gitu sebenarnya gitu. Nah itu biasa saja gitu. Jadi karena kalau kita memahami hakikat kita belajar itu adalah untuk mencari ilmu. Bahkan beberapa masyayikh syekh di Timur Tengah itu kalau tahu muridnya datang untuk mencari sanad biasanya dari awal langsung ditolak. Silahkan mencari guru yang lain. Karena dari awal melihat ada apa sesuatu yang kurang pas dalam niatnya. Nah ini yang kemudian perlu kita dari awal perlu kita pahami ya, karena sekarang banyak sekali publikasi memampangkan sanad dan sebagainya gitu. Mungkin ya ini menjadi banyak pembicaraan kalau jadi beberapa ini yang insya Allah yang masih lurus secara ini ya, memang tujuannya benar-benar
belajar itu untuk ilmu gitu ya, itu ya yang utama kita itu mencari ilmunya. Nanti kalau memang saatnya layak kita mendapat ijazah pasti dikasih gitu ya, pasti dikasih karena itu yang amanah, itu sifatnya amanah dari guru kepada murid itu sifatnya amanah guru kepada murid. Dan jangan sampai kita mengejar hasilnya, tapi yang kita cari adalah apa istilahnya, sesuatu yang inti dari semua itu sebenarnya adalah ilmunya itu sendiri. Yang kita cari ilmunya. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian cara mendapatkan ijazah. Cara mendapatkan ijazah. Ini saya secara khusus saya sebutkan untuk Al-Qur'an ya, karena ada beberapa perbedaan dari misalnya ijazah Al-Qur'an, ijazah hadis, ijazah kitab itu. Al-Qur'an ini lebih spesifik. Cara mendapatkan ijazah Al-Qur'an yang pertama adalah talqin atau talaki. As-sama dan al-ard. Maksudnya apa? Ini talaki yang paling bagus, ini talaki yang paling bagus. Tapi biasanya butuh waktunya sangat lama sekali. Gurunya membaca, muridnya menirukan. Nah, ketika murid menirukan itu, gurunya mengoreksi. Gitu. Jadi ini prosesnya lama. Makanya biasanya tidak ada yang murni dengan cara seperti ini. Kamilan 30 juz gitu. Karena ini butuh proses yang sangat panjang. Adanya ada tapi sangat jarang. Sekarang jarang ditemukan. Gitu, Mbak. Jadi gitu ya. Ini gurunya baca, kayak misalnya kita tahsin ya, itu talaki yang paling bagus tuh gitu. Gurunya baca, muridnya menirukan, kemudian dikoreksi. Cara yang pertama. Yang kedua, al-ard. Itu murid baca di depan guru. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, karena mungkin waktunya pendek gitu ya. Itu biasanya muridnya baca, langsung baca, tanpa guru baca duluan. Murid baca, nanti gurunya mengoreksi kekurangannya di mana. Jadi langsung muridnya yang baca. Kalau tadi nggak pakai guru baca dulu kan butuh 2 kali lipat ya. Waktunya lebih panjang. Nah biasanya yang paling banyak digunakan yang ini. Muridnya langsung membacakan bacaannya itu kepada guru. Kalau ada kekeliruan, ada yang perlu dikoreksi, gurunya langsung koreksi. Kemudian yang ketiga, as-sama. Murid mendengarkan bacaan guru. Nah ini khusus nomor 3. Ini dalam ijazah Al-Quran tidak diperbolehkan. Biasanya dipakai untuk ijazah hadis. Tidak digunakan ya dalam ijazah Al-Quran. Ini guru baca. Guru baca misalnya. Jadi guru baca, selesai baca, pokoknya muridnya yang mendengarkan dari awal sampai akhir langsung dikasih ijazah. Ya. Dianggap semuanya bisa. Gitu. Dengan mendengar, sudah dianggap muridnya semua bisa. Ini. Nah, dalam Al-Quran ini tidak digunakan. Biasanya digunakan dalam hadis. Terus yang keempat, al-ikhtibar. Al-ikhtibar ini jadi cukup dengan ujian. Di ujian, dites gitu ya. Dites dulu, dites, lulus, kemudian dikasih ijazah. Jadi tidak perlu membaca kamilan semuanya, tapi cukup dengan tes. Ini cara yang keempat. Kemudian yang kelima, di ba'dil Quran, membaca sebagian Al-Quran, kemudian ijazah seluruhnya. Nah ini ada beberapa macam. Jadi kayak contohnya kemarin saya yang ikut daurah qiraat asyroh itu pakai yang di ba'dil Quran karena waktunya hanya 20 hari. Kemudian kita target selesai baca 30 juz.
Kalau satu per satu itu waktunya sangat kurang gitu. Jadi membacanya dengan halakoh. Di halakoh urut satu-satu muter gitu. Satu-satu muter sampai khatam 30 juz. Itu masuknya ke Ba'dil Quran. Gitu. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, atau yang lain juga bisa, kayak contohnya ada saya kok lupa. Dari Misri, Qurra Mesir. Syekh Az-Zayat. Nah, Syekh Az-Zayat. Syekh Az-Zayat itu karena memang beliau terkenal ini ya, secara keilmuannya gitu ya, secara keilmuannya itu memang bagus ya. Jadi saya ceritanya kok agak lupa ya. Jadi kisahnya itu seorang syekh, dia itu sudah mendapatkan ijazah dari temannya, dari seorang syekh gitu ya, dari seorang syekh yang itu terkenal dobit mutkin gitu. Nah kemudian syekh yang lain itu teman seperguruannya itu mengijazahkan Al-Quran kepada syekh ini karena dia sudah mendapatkan ijazah dari temannya yang itu menurut pandangan beliau terpercaya gitu ya, terpercaya ketika memberikan ijazah kepada muridnya. Nah, itu maksudnya di Ba'dil Quran juga, cuman baca Al-Fatihah, Al-Baqarah sudah cukup, kemudian langsung diijazahkan karena memang secara keilmuan sudah dianggap mumpuni gitu ya, sudah dianggap mumpuni. Yang kelima. Terus yang keenam, terputus apa ya? Said ini gimana ya? Ya, makasih Said. Yang keenam, al-ijazah. Ada terusannya? Saya lupa. Jadi guru langsung memberikan ijazah. Nah ini khusus kalau ini khusus juga kayak contohnya tadi seseorang yang sudah mendapatkan ijazah dari seorang syekh gitu ya, yang itu terpercaya, misalnya gitu, misalnya yang saya contohkan tadi itu Syekh Az-Zayat itu malah yang masuknya yang ke nomor 6 ini. Masuknya yang nomor 6 ini. Jadi tanpa membaca langsung dikasih ijazah. Karena memang sudah diakui tadi karena mendapatkan ijazah dari syekh yang itu mutkin dan dobit dan terkenal tegas dalam mengajar. Jadi terkenal tegas, terkenal detail ketika mengajar gitu. Dan beliau mengakui itu. Jadi ketika syekh ini dapat ijazah, maka beliau langsung memberikan juga ijazahnya. Karena kepercayaan tadi. Oke, lanjut. Itu tadi cara mendapatkan ijazah ya, cara-caranya. Nah, dari semua itu ada sesuatu yang penting kita pahami, perlu kita yakini gitu ya, perlu kita utamakan dalam segala prosesnya itu yang kita kedepankan adalah kita untuk mencari ilmu gitu. Jadi bukan hasilnya. Tidak sekedar hasilnya, walaupun
mencapai hasil yang baik itu menjadi salah satu sarana, tapi jangan sampai malah fokus kepada misalnya sesuatu yang itu hasil, tapi kita lupa intinya, lupa dengan hakikatnya gitu. Karena sekarang sudah banyak sekali fitnah ya di zaman sekarang, itu banyak sekali fitnah terkait dengan ini gitu. Jadi jangan sampai kita ikut tergelincir dalam hal ini. Yang lurus juga insya Allah masih banyak sekali, tapi yang itu sangat amat sangat memudah-mudahkan itu juga banyak itu. Jadi untuk zaman sekarang jangan fokus ke mendapatkan sanad karena dinamikanya luar biasa gitu. Bahkan bisa dibeli dengan uang. Nah, tapi itu kasus ya, itu kasus gitu. Mayoritasnya insya Allah masih banyak masyayikh yang itu lurus dan benar-benar bertanggung jawab secara keilmuannya. Gitu. Tapi untuk kita, saya sarankan fokus kepada ilmu yang kita pelajari, yang itu harapannya akan meningkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah, menambah khosyah kita, takut kita kepada Allah, menambah rojak kita, harap kita gitu ya, sebagai seorang hamba itu kepada Rabb kita, kepada Allah gitu. Jadi fokus kita ke sana, termasuk ketika kita nanti belajar tajwid, belajar Al-Qur'an, menghafal Qur'an gitu. Fokus kita ya semuanya mau ke Allah aja gitu ya, mendapatkan ridhoannya, mendapatkan kecintaannya. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang semakin istimewa di sisi Allah. Yang lain-lain insya Allah kalau memang ini akan mengikuti sendiri. Kalau memang umat itu membutuhkan, kalau memang kita layak mendapatkan, Allah akan memberi gitu insya Allah. Ya, gitu ya. Selanjutnya. Nah, sebelum ke jalur periwayatan bacaan kita sedikit pelajari tentang qiraat. Qiraat ini termasuk ilmu yang masih sangat jarang untuk dipelajari. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini perkembangan di Indonesia sudah lumayan cukup marak ya, cukup banyak itu. Walaupun masih proses tumbuh gitu ya, masih proses tumbuh. Nah, apa bedanya antara ilmu qiraat dan ilmu tajwid? Apa bedanya antara ilmu tajwid dan ilmu qiraat? Sama-sama bacaan kan ya, tajwid kita juga mempelajari tentang ini, bagaimana membaca yang benar, qiraat juga kaitannya dengan bacaan Al-Quran juga. Nah, bedanya apa? Kalau ilmu tajwid, tajwid secara bahasa itu artinya at-tahsin. Artinya at-tahsin atau membaguskan. Kalau qiraat itu kata tunggalnya adalah qiraah ya. Qiraat itu jamak, qiraah itu mufradnya. Itu artinya satu cara bacaan atau bacaan, lafaz atau bacaan. Bacaan. Jadi bacaannya. Contohnya misalnya apa? Kayak Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Ada riwayat lain yang membaca Maliki yaumiddin. Nah, itu masuknya ke qiraat. Ada perbedaan cara bacaan di Maliki dan Maliki. Itu qiraat. Tapi cara membaca dengan benar, dengan bagus, seberapa ukurannya, itmamul harokatnya berapa, ukuran panjang matnya, mat aslinya berapa, itu masuknya ke tajwid.
Secara istilah ilmu tajwid, ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Hak huruf itu sifat yang senantiasa melekat, mustahak itu yang kadang muncul, kadang tidak, gitu ya, sesuai kondisi. Nah, makanya kita perlu mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan hukum-hukum bacaan itu nanti kaitannya dengan mustahak, hukum bacaan. Kalau ilmu qiraat apa? Ilmu untuk mengetahui tata cara membaca lafaz atau kalimat Al-Quran, baik yang dibaca sama maupun berbeda oleh para qurra. Jadi tata caranya, bacaannya tadi ya, ada khilaf atau tidak. Kayak misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu qurra semuanya sama, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Faedahnya apa? Faedahnya kalau tajwid untuk menghindari kesalahan bacaan lafaz Al-Quran. Jadi biar bacaannya tepat, benar, tartil. Dan tajwid ini menjadi dasar untuk ingin belajar qiraat, maka tajwid riwayat Hafiz an Asim, Thariq Syatibiyah harus lulus dulu. Itu syarat wajibnya untuk belajar qiraat. Karena nanti kalau belajar qiraat itu baca satu ayat itu khilaf secara usul riwayat itu bisa sangat banyak sekali. Dan kalau kita ilmu tajwid belum menguasai nanti sulit untuk bisa membaca dengan tepat. Jadi itu syarat utama untuk belajar qiraat itu tajwidnya lulus. Untuk riwayat Hafiz an Asim, Thariq Syatibiyah. Minim itu syarat utamanya. Kemudian apa faedah dari ilmu qiraat? Untuk menjaga originalitas bacaan Al-Quran. Originalitas. Jadi bacaan qiraat tadi semuanya sifatnya tauqifi ya, semuanya dari Allah, bukan kok banyak bikin-bikin sendiri, tidak, semuanya dari Allah. Agar terjaga originalitasnya dan salah satu instrumen untuk memasuki ilmu tafsir. Nah, ini qiraat ini juga salah satu cara untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Ini termasuk tafsir yang ada kajian qiraatnya itu kayak tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, itu ada kajian qiraatnya biasanya. Mengapa imam ini bacaannya ini, artinya apa? Nah, itu ada pembahasannya. Kemudian tafsirnya bagaimana? Itu semakin memperkaya kita dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi mengapa ada ragam bacaan gitu? Itu karena memang dalam bahasa Arab itu ada banyak lahjah. Ada banyak lahjah. Misalnya bahasa Jawa gitu ya. Bahasa Jawa, kalau kita ke Keraton Ngayogyakarta, mana bahasa Jawanya super halus ya. Mungkin bingung gitu. Karena halus. Pakai apa itu? Kromo apa? Kromo Inggil. Ya. Kromo Inggil. Kalau kita sehari-hari halusnya paling ya kromo halus biasa ya. Apa sih kok saya orang Jawa jadi kromo? Ya gitu. Ada macam-macam gitu. Itu baru bahasa Jawa, belum Jawa Sunda. Nah, Barat Jawa Sunda.
Tahu ya. Nah, di Jawa juga macam-macam ya, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa ngapak, bahasa ngapak gitu. Nah, ibaratnya begitu. Di Arab itu banyak kabilah-kabilah yang itu punya lahjahnya masing-masing. Makanya Al-Quran untuk memudahkan cara bacaan kepada umat ya, kepada umat, maka diturunkan dengan berbagai macam lahjah yang itu sesuai dengan kabilah Arab saat itu gitu ya. Itu untuk memudahkan. Makanya yang bacaannya jadi beda-beda. Tapi dari bacaan-bacaan itu mesti ada bacaan yang paling fasih. Dan yang terkenal paling fasih ya di suku-suku Arab itu ya suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang memang terkenal paling besar ya, paling berpengaruh gitu ya. Suku Quraisy itu dan biasanya suku Quraisy ini memang sering menyerap kata-kata Arab yang itu paling bagus di antara dari kabilah-kabilah Arab yang ada. Jadi kalau ada kabilah-kabilah gitu ya macam-macam gitu punya kata-kata bagus itu biasanya diserap sama ini sama Quraisy gitu ya, sama suku Quraisy. Nih, lanjut. Nah, sekarang apa itu? Nah, ini nanti sebelum ke jalur periwayatan, kita perlu pahami dulu ini tentang kiroat, riwayat, dan torik. Nah, kalau kita kan bacaannya apa? Riwayat Hafiz, Asim itu imam kiroat. Torik Syatibiyah. Apa itu kiroat? Setiap bacaan yang disandarkan pada salah seorang qori atau ulama bacaan Al-Quran tertentu. Kiroat, kayak misalnya kiroat Imam Asim yang jalur kita ya. Kiroat Imam Asim, ada kiroat Imam Nafi, kiroat Imam Hamzah, dan seterusnya. Itu ke imam. Kiroat, bacaan imam. Nah, nanti ya akan kita jelaskan lebih detail lagi mengapa kok namanya yang diambil Imam Asim, kenapa Imam Nafi, dan seterusnya. Riwayat, apa itu riwayat? Bacaan yang disandarkan pada perawi atau orang yang mengutip kiroat dari imam kiroat tertentu. Jadi riwayat ya kita riwayat Hafiz an Asim. Imam Hafiz itu muridnya Imam Asim. Nah, makanya bacaannya Hafiz itu disebut sebagai riwayat. Imam Hafiznya disebut sebagai perawi. Imam Hafiznya disebut sebagai perawi, bacaannya riwayat. Karena posisinya dia belajar dari imam kiroat, yaitu imam siapa? Imam Asim. Gitu. Jadi secara jalur sanad dia di bawahnya imam, itu namanya perawi, bacaannya riwayat. Kemudian torik. Torik adalah jalur atau jalan. Istilah ini digunakan untuk menerangkan apa-apa yang dinisbatkan kepada ulama tertutup. Dinisbatkan kepada ulama yang menukil dari para perawi. Jadi jalur ya, itu jalur. Sudah. Jadi di bawah dari para perawi itu ada yang belajar lagi, itu namanya jalur atau torik. Mengapa kita kok nyebutnya torik Syatibiyah? Nah, nanti ada sejarahnya juga.
Nah, ini qiraat mutawatirah. Qiraat asyroh 10, qiraat 10. Jadi qiraat yang mutawatir itu sudah sepakati oleh para qurra dengan penelitian yang sangat mendalam. Yang melakukan penelitian adalah Imam Ibnul Jazari. Itu tertulis dalam kitab beliau, kitab An-Nasr ya. Kitab An-Nasr, di Thayyibatun Nasr, itu secara khusus menjelaskan tentang qiraat 10 ini, qiraat asyroh. Itu bacaan dari 10 imam. Masing-masing imam punya 2 perawi. 2 perawi. Apa tadi perawi? Iya, bacaan yang dinisbatkan pada bacaan imam gitu. Jadi itu muridnya. Kalau enggak perawi itu kalau enggak muridnya imam atau cucu muridnya. Atau cucu muridnya biasa gitu. Nah, mengapa bacaan? Padahal ini kan dari Rasulullah ya. Ini kan dari Rasulullah. Dari Rasulullah semuanya itu tauqifi dari Allah gitu ya. Rasulullah tidak membuat sendiri juga, bukan istihad sendiri, semuanya tauqifi dari Allah. Bacaan Al-Qur'an itu. Mengapa kok disebutnya bacaan Imam Nafi, bacaan Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Yakub, kemudian Imam Khalaful Asir. Itu karena 10 imam ini memang yang terkenal paling populer, paling banyak murid-muridnya gitu ya, paling gencar dalam mendakwahkan dengan bacaan tertentu itu gitu ya, dengan bacaan tertentu itu, sehingga bacaan itu dinisbatkan kepada nama beliau-beliau ini. Iya. Iya, kurang cundit. Yakub. Ya, itu. Kayak misalnya Imam Asim. Imam Asim itu di Kufah ya. Ini dari 10 imam qiraat itu 4 dari Kufah. Mayoritas dari Irak. Menyebarkan ini dakwahnya. Nah, mengapa tidak urut ya? Ini awalnya memang dulu awalnya jadi gitu suaranya. Sebelum 10 ini dulu tes. Nah, udah. Sebelum 10 oh enggak tahu. tes matiin. Tes ya. Kok jadi gitu suaranya? Nah, sebelum 10 itu 7 qiraat. Sebelum 10 itu dulu-dulunya yang mutawatir itu yang meneliti Imam Mujahid ya. Imam Mujahid itu 7 qiraat yang menurut beliau ini adalah mutawatir yang asli karena saat itu perkembangan Islam begitu pesat, terus penyebarannya kemana-mana gitu ya, sampai kemudian ada beberapa penyimpangan bacaan gitu. Makanya kemudian Imam Mujahid saat itu meneliti dia mana yang memang bacaan yang mutawatir, dan kemudian dari hasil penelitian itu para qurra dikumpulkan ya, para qurra dikumpulkan untuk kemudian bermusyawarah membahas ini dan disepakati ada 7 imam. Tapi kemudian pada zaman-zaman berikutnya
Imam Ibnul Jazari ini merasa ini ya, sepertinya nggak cukup ini cuma 7. Gitu. Beliau kemudian meneliti lagi, jadi sampai Masya Allah Imam Ibnul Jazari itu, beliau tuh kemana-mana ketemu para ini ya, para syekh gitu ya, khusus untuk belajar. Bahkan ketika ada kitab gitu ya, beliau selalu mencari penulis kitabnya untuk bertemu langsung untuk belajar. Gitu. Itu sampai sebelum menulis An-Nasr itu beliau sekitar 70 orang ulama itu beliau temui secara khusus penulis kitabnya langsung. Kemudian beliau meramu itu menjadi sebuah kitab itu yang isinya tentang qiraat asyraf itu. Tapi sebelumnya juga dalam prosesnya itu ya itu sama ya, dari penelitian itu kemudian ada majelis para qurra gitu ya, majelis para qurra di berbagai negara dikumpulkan dan dimusyawarahkan, disepakati yang mutawatir itu 10 sesuai dengan penelitiannya Imam Ibnul Jazari, dan itu sampai sekarang makanya beliau memang terkenal sebagai seorang mujadid ya di dalam ilmu Al-Quran, dan karya-karya beliau sangat banyak sekali sampai sekarang masih terus digunakan. Ada Al-Imam Ibnul Jazari yang merangkum bacaan dari 10 imam ini dalam satu kitab An-Nasr fi Thayyibatin Nasr. Kalau Imam Asy-Syatibi yang merangkum 7 imam qiraat ya, qiraat sab'ah itu dalam kitabnya Hirzul Amani. Yang qiraat 7. Udah nggak apa-apa. Nah, itu untuk qiraat. Jadi gini suaranya. Tes. Tes. Suaranya jadi gitu. Tes. Ya udah. Nggak apa-apa. Nah, itu ya, itu untuk qiraat bacaan tadi. Jadi kalau yang qiraat sab'ah itu yang mengumpulkan dalam kitab menulis itu memang Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Makanya torik yang kemudian kita pakai yang terkenal itu dengan nama torik Syatibiyah, karena memang beliau yang memang mujahadahnya lebih ya di antara jalur-jalur yang ada itu, dan sampai mengumpulkan mengumpulkan dalam satu kitab khusus itu namanya kitab Hirzul Amani tentang qiraat sab'ah, bacaan dari 7 imam qiraat. Salah satunya adalah riwayat Hafiz an Asim Torik Syatibiyah, karena penulis kitabnya Imam Asy-Syatibi. Karena penulis kitabnya Imam Asy-Syatibi maka disebut Torik Syatibiyah. Jadi kalau nanti belajar qiraat sab'ah itu toriknya sama semuanya Torik Syatibiyah. Dari Imam Nafi sampai Imam Al-Kisai untuk yang sughro ya. Karena nanti kalau belajar yang kubro, masing-masing imam ini punya 50 torik. Punya 50 jalur. Imam Asim itu ada 56 torik jalur. Tapi beberapa itu mirip-mirip sama gitu. Kalau di aslinya itu ada 46 torik. Gitu. Itu kalau yang kubro ya. Kalau yang kubro itu yang dirangkumnya dalam kitabnya Imam Ibnul Jazari. Jadi kalau Imam Syatibi hanya satu jalur saja. Kalau Imam Ibnul Jazari itu lengkap semuanya tertulis, 10 imam, 20 riwayat, karena masing-masing imam punya 2 perawi, dan toriknya ada 980 torik dari 10 imam ini. Gitu. Yang kita baru belajar satu. Ya, Masya Allah ya, kalau kita semakin belajar tuh begitu, gitu. Semakin kerasa kita itu bodoh banget gitu, ilmunya belum apa-apa gitu.
Ujung kuku juga belum ada. Nggak tahu. Saya tertuduh. Deket mic soalnya. Ya. Suaranya gak enak ya. Tes. Tes. Ya, udah enak, Bang? Ya, udah lumayan. Apa ini mic-nya agak error. Ya. Nah, itu ya, itu untuk 10 qiraat dan masing-masing imam ada 2 perawi. Ada perawi. Imam Nafi itu dari Madinah. Nah, urutannya ini 10 imam ini urutan. Tidak boleh dibulak-balik. Misalnya 1 jadi karena kita bacanya kan Imam Asim. Kita nomorkan 1 aja, tidak bisa. Ini urutan sudah jadi kesepakatan para qurra, para ulama. Ini berdasar dari kedekatan dari pusat peradaban Islam saat itu. Karena pusat peradaban Islam adalah Madinah, maka yang nomor 1 adalah Imam Nafi yang penyebaran dakwah beliau adalah di Madinah. Kemudian nomor 2 Imam Ibnu Katsir itu di Mekah, Imam Abu Amr itu di Basrah. Basrah itu. Kemudian Imam Ibnu Amir di Syam. Ibnu Amir. Yang 3 Abu Amr atau Abu Amru, ada yang Abu Amr atau Abu Amru. Imam Abu Amir yang keempat di Syam, dan kelima Imam Asim di Kufah, yang keenam Hamzah di Kufah, Imam Kisai di Kufah. Gitu. Nah, urutannya memang dari 7 itu. Dari 7 itu diurutkan, karena yang 3 ini tambahan, jadi tidak ngubah-ngubah yang depannya. Karena tambahan tidak ngubah-ngubah yang depannya. Diurutkan lagi dari Madinah lagi. Imam Abu Ja'far Madinah, Imam Ya'qub Basrah, Imam Khalaful Ashir Kufah. Jadi diurutkan kembali. Imam Nafi ini ada 2 perawi, Qalim dan Warsh. Ibnu Katsir 2, Al-Bazi dan Kumbul. Abu Amr 2 perawi, Aduri dan Astusi. Kemudian Ibnu Amir itu Hisham dan Ibnu Zakwan. Asim itu Syu'bah dan Hafiz. Kemudian Imam Hamzah itu Khalaf dan Khalad. Kemudian Kisai ada Abu Haris dan Ad-Duri. Jadi karena ada 2 Ad-Duri, biasanya itu ditambahkan Ad-Duri Abu Amr dan Ad-Duri Al-Kisai gitu. Karena ini 1 orang memang, 1 orang tapi jadi 2 perawi untuk beda imam. Terus Abu Ja'far itu Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas, Imam Yakub, Ruwaih dan Ruh atau Rauh, kadang bacanya gitu. Khalaful Ashir, Ishaq dan Idris. Dan ada 20 perawi dari 10 imam. Insyaallah semoga nanti berkesempatan untuk belajar ya. Insyaallah nanti kalau udah selesai dirosah tajwid sama ulumul Quran, bismillah nanti insyaallah saya buka untuk kelas qiraat. Lanjut sama Rohmi. Nah, ini jalur sanad untuk riwayat Hafiz an Asim. Hafiz bin Sulaiman. Nah, jalur riwayat Hafiz an Asim dari Rasulullah. Ini sebenarnya
Ini yang saya tanda merah itu yang jalurnya sampai ke Imam Hafiz bin Sulaiman ya, yang jalur sebelah kanan ini. Sebelah kanan. Jadi Imam Asim bin Abi An-Najud itu punya dua guru. Punya dua guru, yang satu namanya Zir bin Hubais, yang satu namanya Abdurrahman As-Sulami. Nah, Zir bin Hubais itu belajarnya ke Abdullah bin Mas'ud, sahabat ya. Nah, Abdullah sama Abdullah bin Mas'ud itu belajarnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalur satunya Imam Asim belajar dari Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Ali bin Abi ini jalurnya yang saya kasih merah ini yang sampai ke Imam Hafiz. Jadi yang diajarkan oleh Imam Hafiz bin Sulaiman itu jalur yang didapat dari Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah. Nah, murid yang satunya, murid Imam Asim yang satunya, Syu'bah bin Alyas, itu diajarkan bacaan yang lain, yang itu yang didapat dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah. Jadi itu ya, dari sahabat. Abdurrahman As-Sulami itu berarti tabi'in, Asim bin Abi An-Najud berarti adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau punya dua murid, tapi masing-masing itu ini bukan berarti muridnya cuma dua ya, muridnya banyak begitu. Tapi dari sekian banyak muridnya itu yang istilahnya itu yang jadi tangan kanan gitu ya. Jadi tangan kanan, dakwahnya itu paling banyak. Bahkan Imam Hafiz bin Sulaiman ini yang setelah wafatnya Imam Asim bin Abi An-Najud yang kemudian menggantikan posisi beliau sebagai qori di Kufah ya, masai qori di Kufah gitu. Ya, ini untuk jalur sampai ke Imam Hafiz dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman As-Sulami, Asim bin Abi Najud, Hafiz bin Sulaiman. Jalur secara utuhnya sampai ke Imam Asy-Syatibi, jalur Syatibi. Selanjutnya. Nah, ini agak panjang jalurnya memang. Karena generasinya ini ya, generasinya agak apalagi sampai zaman kita sekarang itu sudah kira-kira sekarang udah generasi ke-29, ke-30 gitu. Nah, dari Rasulullah tadi sama ya ini yang jalur khusus yang ke Hafiz Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman As-Sulami, Asim bin Abi An-Najud, Hafiz bin Sulaiman Al-Bazar. Lanjut. Nah, kemudian dari Hafiz bin Sulaiman itu muridnya, ini bawah-bawahnya ini tandanya murid-muridnya ya, murid-muridnya. Muridnya Hafiz itu Ubaid bin Sobah. Nah, makanya kadang kucingnya mau ikut ngaji. Kadang disebut juga jalur, karena ini posisinya kan di bawahnya perawi ya. Perawinya tadi siapa? Imam Hafiz. Nah, dari Ubaid bin Asobah, Ahmad bin Sahla Usnani, Ali bin Muhammad, Thahir bin Ghalbun, Utsman bin Said. Nah, ini semuanya jalur, ini torik. Nah, kadang disebut torik Ubaid bin Asobah. Gitu. Tapi memang yang masyhur torik Syatibiyah. Lanjut, teman-teman. Nah, kemudian yang urutan selanjutnya muridnya ya Sulaiman bin An-Najah itu muridnya
muridnya Sulaiman Ali bin Huzail. Nah, muridnya beliau ini adalah Al-Qasim bin Firuh Asy-Syatibi atau Imam Asy-Syatibi. Jadi secara jalur periwayatan atau sanad beliau ini urutan ke-12 dari Rasulullah gitu. Urutan ke-12. Jadi generasinya memang udah agak panjang. Imam Asy-Syatibi yang udah melalui berbagai macam itu ya tadi penelitian qiraat tadi gitu. Kemudian muridnya beliau siapa? Ali bin Suja. Muridnya lagi Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad. Muridnya Taqiyuddin Abdurrahman bin Ahmad. Muridnya Abdurrahman bin Ahmad, Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi Al-Jazari atau Imam Ibnul Jazari. Biasanya disebut begitu. Itu beliau urutan ke-16. Itu yang menuliskan tadi ya 10 imam qiraat dalam dengan 20 perawi dan 980 torik. Itu qiraat Asyroh Kubro, seringnya disebut begitu, karena mengumpulkan seluruh bacaan imam dengan seluruh perawi dan seluruh jalur bacaan, seluruh jalur bacaan dirangkum di sana semuanya. Itu Masya Allah perjuangannya Imam Ibnu Jazari sehingga sampai sekarang masih satu-satunya kitab rujukan yang terus menjadi pegangan ketika belajar qiraat. Imam Asy-Syatibi dengan qiraat sab'ah, Imam Jazari dengan qiraat asyrah. Ini untuk jalurnya bisa dipahami ya, untuk jalur riwayat yang kita baca apa tadi? Riwayat Hafiz An Asim Torik Syatibiyah gitu. Ini dari sini ada yang ditanyakan? Oh iya. Di chat ya. Oh ini. Bagaimana sejarah dan fungsi perbedaan tajwid atau tahsin dalam riwayat yang sama, misalnya dalam riwayat Hafiz An Asim jalur Syatibi. Perbedaan tajwid atau tahsin. Nah, untuk tajwid atau tahsin itu jadi Al-Qur'an, suaranya jadi gini. Tes. Said. Ya. Oh ya udah lumayan. Lah Said di situ ya. Fitnah. Nah, lanjut ya. Jadi untuk tajwid itu kan sifatnya tauqifi. Tauqifi itu mutlak datangnya dari Allah, tidak berubah-berubah. Itu dari talakinya Rasulullah dari malaikat Jibril gitu. Jadi untuk ilmu tajwid, untuk cara baca itu aslinya ya sama gitu. Aslinya sama kalau untuk tajwid. Yang ada banyak perbedaan itu tadi adalah di qiraatnya karena ada banyak lahjah tadi ya, lahjah di kabilah-kabilah Arab gitu. Kalau untuk tajwidnya itu sama. Nah, mengapa kalau sekarang kita belajar tajwid, misal belajar dari satu guru atau satu metode dengan metode lain misalnya. Kalau metode ini memang yang terkenal di Indonesia, banyak sekali metode. Indonesia itu memang orangnya kreatif ya untuk berdakwah gitu ya. Jadi Masya Allah metode pembelajaran Al-Quran banyak sekali. Nah kadang dari satu guru atau satu metode dengan metode lain itu ada apa istilahnya itu, sebenarnya itu bukan perbedaan yang ini ya, bukan perbedaan yang krusial ya, bukan perbedaan yang krusial. Kalaupun ada perbedaan itu akan sangat sedikit sekali kalau dalam tajwid. Dalam tajwid itu sedikit sekali. Itu biasanya sih karena terpengaruh dengan ini. Misalnya kita belajar
kita belajar. Saya misalnya ya belajar pada guru saya gitu ya, Ustadz A misalnya gitu. Murid-muridnya kan banyak gitu. Murid-muridnya kan banyak. Ada 20 orang misalnya atau 10 misalnya gitu. 10 orang ini kan mesti kemampuan penangkapannya itu mesti beda-beda. Mesti kemampuan penangkapannya itu beda-beda. Walaupun bisa jadi 10-10-nya itu sudah dapat rekomendasi ngajar semua, misalnya gitu ya. 10-10-nya sudah dapat rekomendasi ngajar semua. Tapi antara A, B, C, D ini mesti ada kekhasan masing-masing gitu. Bisa jadi si A punya kekurangan di sisi apa. Karena aslinya bacaan kita itu tidak ada yang sempurna gitu. Yang sempurna itu hanya Rasulullah SAW. Nah, kita menyempurnakan terus, makanya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu, lalu bersemangat untuk terus menyempurnakan keilmuan kita gitu. Gitu. Nah, kemudian masing-masing ini punya murid lagi, gitu. Punya murid lagi. Muridnya ini juga mesti penangkapannya juga mesti beda-beda gitu. Nah, seterusnya begitu. Dan ini biasanya yang berpengaruh ke saat talaki kok standarnya beda-beda. Saya di belajar ke ustazah ini misalnya, ini udah bener, nanti ke ustazah ini kok disalahin misalnya gitu. Itu bukan perbedaan, itu hanya jalur. Bisa jadi karena itu tadi ya, karena penangkapan, karena jalur yang panjang gitu. Makanya memang kita terus belajar mengkaji dari banyak guru, dari banyak sumber gitu ya, dan berikhtiar terus untuk memperbaiki terus gitu ya. Untuk tajwid begitu. Asalahnya itu begitu. Cuman terkadang memang ada kekhasan sendiri, misalnya dari jalur Mas Syekh yang Syam misalnya. Itu kecenderungannya itu tegas, jelas, dan kemudian kalau Mesir misalnya kecenderungannya itu halus gitu ya. Kecenderungannya halus dan bernada biasanya begitu. Nah, masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri. Tapi tetap kalau bab keilmuan sendiri ya, adanya itu patokannya sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan dalam 10 qiraat itu kaidah tajwidnya itu sama. Makanya tadi menjadi syarat untuk belajar qiraat itu adalah tajwid. Tajwidnya bagus dulu baru boleh belajar qiraat. Karena nanti ada ragam bacaan. Kalau ro misalnya ya, kita baca ro, kalau di buat Hafiz an Asim fathah, ro fathah itu tafsim. Tapi nanti kalau belajar di riwayat Warsh, ro yang itu sebelumnya huruf berharokat kasroh itu dibaca dengan tipis. Jadi kita harus bisa bagaimana ro tipis, bagaimana ro tebal untuk ro fathah. Gitu. Nah, contoh-contohnya begitu, mengapa tajwid penting. Karena nanti kalau tajwidnya belum lulus, itu rawan untuk campur aduk riwayat. Nah, ini tidak boleh. Kita baca sekali duduk satu riwayat, selesai. Tidak boleh misalnya saya baca surat Al-Fatihah ayat 1, kalau ayat 1 sebenarnya sama. Jangan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah banyak yang mirip. Al-Baqarah misal, Al-Baqarah ayat 1 pakai riwayat Hafs, ayat 2 pakai Syu'bah misalnya. Ayat ketiga pakai riwayat Qalun misalnya. Enggak boleh seperti ini. Jadi enggak boleh ganti-ganti. Sekali duduk ada satu riwayat, satu usul, selesai. Kalau mau ganti riwayat dikasih jeda. Dikasih jeda. Kalau kayak sholat, jedanya dengan rukuknya, gitu ya. Boleh kasih jeda dengan rukuknya. Kalau untuk baca di luar sholat ya diselingi dulu, misalnya aktivitas apa dulu, misalnya nyenek dulu, minum dulu, misalnya gitu ya. Nanti lanjut saya mau murojaah riwayat ini, misalnya gitu. Jadi baru dilanjutkan ke riwayat yang lain. Itu nggih. Jadi untuk ada pertanyaan. Mana tadi? Vanita ya? Atasnya ada nggak?
Oke. Gimana tah? Kok mana terus? Nah itu. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kenapa Torik yang disebut Torik Syatibiyah, kenapa bukan gurunya? Atau muridnya ada jari yang sudah dipanggil? Said. Ayo Said menjelaskan. Hati-hati kabur. Nah, kenapa yang disebut Torik Syatibiyah? Karena tadi ya, jadi memang beliau yang dari sekian jalur di bawah perawi tadi, beliau yang mujahadahnya paling tinggi dan paling berjasa dalam keilmuan Al-Quran, mengumpulkan dari sekian bacaan dalam satu kitab Hirzul Amanim, itu kitab pertama. Itu kitab pertama yang ditulis bahkan sampai sekarang ya masih jadi rujukan terus. Dan beliau murid-muridnya juga banyak mendakwahkan dengan bacaan itu kemana-mana gitu ya, kemana-mana muridnya banyak gitu. Makanya yang memang dikenal dan sering disebut masyhur gitu Torik Syatibiyah. Dan sampai sekarang kita masih menikmati kitabnya, itu masih ada, masih dikaji terus gitu. Kemudian apakah ada buku berbahasa Indonesia menjelaskan tentang qiraat ini? Kalau ada mohon info. Tak berarti. Said. Tentang qiraat ini Masya Allah kita ada ulama ya. Ini Mbah Kiainya Said, Kiai Arwani. Itu beliau gak boleh ketawa sama Said. Hamah-hamah biar penyegaran Jadi ada satu karya kitab, apa namanya Said? Kok jadi lupa saya. Mambaul Barokat. Satunya Pak Kok jadi lupa nam? Faidul Barokat. Nah, ada kitab Faidul Barokat, itu karya Mbah Kiai Arwani almarhum ya. Itu kitab qiraat sab'ah pertama yang ditulis oleh ulama kita asli Indonesia. Nah, beliau pendiri Pondok Pesantren Arwani, Yambul Quran Kudus ya, Pondok Pesantren Yambul Quran Kudus. Pondoknya siapa, Ed? Iya, Said pernah belajar di sana, alhamdulillah. Jadi itu beliau, dan kitabnya itu beliau ulama Indonesia ya, tapi kitabnya berbahasa Arab. Kitabnya berbahasa Arab itu ada 3 jilid. 3 jilid, satu jilidnya sekitar segini ya tebalnya gitu. Itu 3 jilid berbahasa Arab. Bahasa Indonesianya ada tahqiq guru saya, guru qiraat saya Ustadz Agus Salim, itu di tesis beliau mentahqiq Faidul Barokat ini, kita Faidul Barokat ini ya. Tapi juga bahasa Arab tahqiqnya itu. Tahqiqnya juga bahasa Arab ya, beliau karena kuliahnya Al Azhar ya, jadi ya otomatis harus bahasa Arab tesisnya. Itu. Kalau untuk yang bahasa Indonesia itu ada yang sudah menerjemahkan. Kalau untuk qiraat sab'ah itu namanya Ustadz Faizin, itu dari IKI kalau nggak salah beliau. IKI, saya ada itu filenya terjemah Nadhum Syatibiyah. Tapi memang ini kalau tidak ada guru untuk belajar itu puyeng. Harus talaki dengan guru. Untuk qiraat asroh ini Mas baru
baru masih grace ya, guru saya kiroat itu Ustadz Agus Salim baru saja menulis usul untuk kiroat asroh, suhro dan kubro. Itu suhro sendiri, kubro sendiri dalam bahasa Indonesia. Tapi itu baru usul riwayatnya, usul riwayat kayak kita belajar cara bacaan riwayat Hafiz an Asim gitu. Jadi usul kaidah-kaidah cara bacanya itu di situ. Usul riwayat itu kaidah-kaidah cara bacanya. Itu ada yang kalau berminat di RQ insya Allah sudah tersedia. Ada, sudah ada di lemari. Iya. Saya nggak tahu ini. Enggak. Iya, Ustaz Agus Salim. Oke, itu ya untuk apalagi pertanyaannya? Oh ya. Yang di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah cukup ya. Ya, insya Allah kalau cukup, alhamdulillah kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang sana, tentang periwayatan, bacaan kita gitu ya, selama ini sehari-hari kita baca. Insya Allah nanti pertemuan depan kita akan mengenal lebih dekat para imam yang itu menjadi jalur riwayat kita, Imam Asim, Imam Hafiz, dan Imam Asy-Syatibi gitu. Bagaimana biografinya, bagaimana profil beliau, bagaimana sepak terjang dakwah beliau begitu. Insya Allah begitu kita akan mengenal lebih dekat. Semoga dengan begitu akan membuat tumbuh lebih kecintaan dan kedekatan kita kepada para masyayikh, para qurra. Insya Allah ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kekurangannya saya mohon untuk dimaafkan karena keterbatasan kekhilafan saya pribadi. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.